Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'it tabi'in wa tabi'in tabi'in wa laulil muttaqin wa syuhada wa salihin malaikatil muqarrabin jamal ulama wa walid ismi syarif hidayatullah syekh Bapak Qayyimah Kiai Sidin Ki Ahmad Saifi Ki Adib Raflantin Ki Ahmad Abdul Jamil Sokhasatan Sahibin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang maringi rahmat kelawan rahmat kang agung-agung. Ar-Rahimi tur zat kang paringi rahmat kelawan rahmat kang lembut-lembut. Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Pengasih dan pemurah ini makna dalam pengertian para ulama itu Ar-Rahman itu berlaku di dunia, yaitu Allah mengasihi siapa saja, semua makhluknya, yang taat, yang tidak, yang beriman, yang kafir, semua manusia ya Allah kasihi. Haknya diberikan kehidupan sama, kasih rezeki Allah kasih kehidupan yang sama. Tinggal bergantung pada orangnya. Kemudian Ar-Rahimi lebih khusus yaitu sifat kasih sayang Allah hanya berlaku kepada yang beriman saja dan itu berlaku di akhirat nanti. Dan yang di dunia yang tidak beriman nanti di akhirat tidak mendapatkan belas kasih itu. Itu makna bismillah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi singkatnya Ar-Rahman itu bersifat dunia, Ar-Rahim bersifat akhirat. Jadi kalau di dunia ini kok Allah sayang semua sama orang, yang baik, yang jahat, yang niat baik, yang niat jahat, yang kafir, yang beriman, semua dikasih tuh. Ya itu haknya sudah, karena Allah sudah janjikan, ya aku yang ciptakan, ya aku yang kasih makan, aku yang kasih rezeki, aku yang jamin, nah kamu gak usah ikutan gitu. Itu punya saya, sehingga kalau ada orang didolimi Allah gak suka. Itu saya yang bikin gitu, kenapa kamu rusak. Tapi kalau Ar-Rahim itu janji gitu. Janji Allah ada dua, al-wa'du wal-wa'id, yaitu ada kabar gembira, janji akan begini gitu. Al-wa'id ancaman. Jadi basyira wa nadhira. Rasulullah punya tugas menyampaikan basyiran, kabar baik, kabar gembira tentang kebaikan dunia dan akhirat. Juga Rasulullah ditugasi oleh Allah, ditugasi untuk menyampaikan nadhiran, peringatan. Kalau kamu begini, akan begini nantinya. Ya terserah itu mah gitu. Jadi artinya batasannya itu cuma hanya diperintah menyampaikan. Disebutlah da'i ilallah. Rasulullah pengajak, pendakwah, mengajak orang manusia seluruhnya untuk kepada Allah. Sehingga dampaknya efek di akhirat nanti kok tidak semua Allah kasihi. Karena sudah Allah kasih tahu di dunia itu Allah kasih kesempatan yang sama. Hanya siapa yang memanfaatkan kesempatan ya dia beruntung, kalau tidak ya dia merugi. Yang disebut innal insana lafi khusrin. Nah itu pembukaannya bismillah. Alhamdulillahi. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara. Iku lillahi kagungane Gusti Allah alladzi khassa kang ngususaken sapa Allah ibadahu ing hamba-hambane Allah al akhyar kang dadi pilihan. Segala puji bagi Allah yang isinya ada 4, ada qadim alal hadis, hadis alal qadim, qadim alal qadim, hadis alal hadis. Puji syukur itu ada 4. Puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada sesama, dan puji Allah kepada zatnya. Itu semua pujian milik Allah. Artinya dalam prakteknya, siapapun dan bentuknya apapun pujian yang pernah ada dalam kehidupan ini, itu semuanya punya Allah. Artinya tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah. Hanya dalam adab sosial perlu kita memuji, berterima kasih kepada orang, apa habluminanasnya perlu ada. Maka siapa yang bersyukur kepada manusia, hakikatnya dia bersyukur kepada Allah. Jadi pada akhirnya bilang mengucapkan terima kasih itu adalah bukti bahwa kita berterima kasih kepada Allah. Maka ada orang yang kalau apa itu nggak bisa terima kasih, kok nggak ada terima kasihnya. Nah itu artinya dia tuh nggak bersyukur bukan cuma sama orang yang dia sudah kasih diperlakukan baik, tetapi kok lupa bahwa kebaikan itu bukan dari orang itu tapi dari Allah. Itu ya. Puji itu milik Allah semua.
Siapa Allah itu disifati dalam kitab ini? Alladzi khassa ibadahul akhyar. Ibadahul akhyar. Allah yang telah mengkhususkan. Khassa itu mengkhususkan, takhsis, membatasi. Memilih hamba-hamba pilihan. Segala puji bagi Allah yang telah memilih, mengkhususkan hamba-hambanya yang pilihan. Manusia ini banyak, orang banyak Allah ciptakan. Lalu ada yang Allah pilih. Semuanya hamba gitu. Tapi yang dipilih yang mana? Tergantung perilaku kitanya. Mau masuk pilihannya Allah, mau yang didegradasi gitu. Yang dieliminasi. Semuanya sama peluangnya. Bekalnya sama. Allah jadikan pendengaran, penglihatan, jadikan hati, kasih ilmu, kasih pengetahuan. Tapi ada yang jadi pilihan nantinya, ada yang tidak dipilih oleh Allah. Nah, itu tinggal pilih kita. Jadi semua bergantung kepada kitanya dalam pengamalan. Bagaimana Allah menjadikan pilihan kepada hamba-hambanya? Caranya apa? Cirinya apa? Bitaufiki kelawan taufik. Melalui petunjuk. Fahasola maka hasil. Lahum maring ibad. Opo al-izzu wal fakhor. Opo al-izzu kemuliaan wal fakhor lan kehormatan. Segala puji bagi Allah yang mengkhususkan hamba-hambanya, yang menjadikan hamba-hamba itu pilihan. Caranya, cirinya, tandanya adalah dengan memberikan taufik. Taufik itu asal kata wafaqo. Wafaqo itu cocok, terpenuhi. Wafaqo itu kesesuaian. Allah ciptakan manusia buat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Sudahlah Allah ciptakan orang. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu Allah keluarkan cara supaya orang ini lahir, supaya hidup di dunia. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian. Lalu aku berikan alat. Aku jadikan telinganya berfungsi mendengar. Dan aku jadikan matanya berfungsi melihat. Dan aku jadikan hatimu berfungsi untuk mengingat, menimbang, merenungkan, menelaah, menganalisa, tadabbur, tafakur, tasyakur, sehingga kamu hatinya bisa baik dan kemudian bisa memutuskan dengan baik. Tujuan semua itu Allah buat, alat-alat tadi itu untuk apa sih? Tashkurun. La'allakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Bersyukur dalam ayat ini, proses kejadian lahirnya manusia, ditarik dengan tujuan awal Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti bersyukur maknanya ibadah. Paham gak? Jadi tujuan awalnya Allah ciptain manusia buat ibadah. Lalu kemudian Allah jadikan prosesnya. Allah berikan alatnya untuk difungsikan sebagaimana mestinya dan tidak boleh disalahgunakan. Tujuannya supaya bersyukur. Bersyukur artinya tadi. Beribadah itu. Nah maka cirinya, maksudnya daripada taufik adalah ada kecocokan kehendak Allah menciptakan manusia. Lalu setelah lahir manusia ini kok taat ibadah. Cocok ini. Seperti yang di awal aku maksud. Jadi artinya kalau ada orang yang telah dilahirkan lalu hidup tidak taat, tidak beriman kepada Allah. Ini nggak dapat taufik. Artinya nggak sesuai dengan versi pabriknya. Versi pabriknya itu supaya dia beribadah lalu dia tidak ibadah nih. Berarti nggak cocok. Lalu hidup semena-mena gitu. Nah itu berarti kalau seperti itu gimana? Nah tidak mendapatkan taufik. Maka ciri Allah memilih hambanya, cirinya nggak boleh dan kita juga nggak boleh menyatakan, mengakui bahwa saya mendapat taufik, saya mendapatkan hidayah. Itu nggak tahu karena cocok apa enggak saya dengan apa yang Allah kehendaki. Dalam bidang apa saja.
Kalau ada kecocokan sama, oh benar yang Allah maksud ini dan saya ternyata menjadi sesuatu yang Allah maksud. Nah berarti cocok. Sesuai harapan kalau kita mah ya. Kalau Allah sesuai kehendaknya. Aku tuh nggak maksud bikin manusia tuh iseng gitu. Yang penting isi bumi dah daripada kosong. Bukan. Ada maksud. Sebab dari sekian juta sel sperma yang masuk ke rahim, ke kantung rahim itu banyak jutaan, tapi yang keluar satu. Ada kembar 2, 3, dan seterusnya. Nah ketika keluar tuh ya kamu berarti amanah. Bahwa kamulah yang aku jadikan khalifah nanti untuk melestarikan kehidupan alam semesta. Kalau begitu berarti cocok namanya. Disebutlah orang mendapat taufik gitu. Mendapat petunjuk dari Allah. Dari situ dengan taufik itu Allah akan memberikan reward al-izzu wal fakhor. Wajar kalau Allah bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh telah kami jadikan. Sungguh-sungguh telah kami jadikan, kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk kejadian. Artinya manusia itu makhluk yang paling sempurna. Bisa melampaui malaikat. Tapi ya bukan malaikat. Bahkan bisa lebih rendah daripada binatang, hewan. Tapi bukan hewan. Maka ada juga yang orang itu karakternya syaitonia. Cenderung setan gitu. Perilakunya, pikirannya, ucapannya, pendengarannya, semua perbuatannya disebut kesetanan. Nah artinya manusia itu punya unsur-unsur itu. Nah maka ketika orang itu mulia, di sisi Allah derajatnya tinggi, ini pasti ada sesuatu. Kenapa? Oh dia dapat taufik. Kok tahu dapat taufik dari mana? Yang berhak memilih ya Allah. Maka berterima kasihlah, segala puja bagi Allah yang telah menjadikan hamba-hambanya, mengkhususkan hamba-hambanya untuk dipilih. Apakah saya termasuk pilihan apa tidak? Lihat tandanya. Saya mendapatkan taufik apa tidak? Saya mendapatkan petunjuk apa tidak? Cocok apa enggak saya begini nih? Kalau saya begini Allah cocok nggak? Cocok berarti pas, berarti saya sesuai dengan kehendak Allah. Enggak cocok berarti oh saya kesetanan berarti. Oh ini kemalaikatan. Oh ini kehewanan, kebinatangan dan seterusnya. Unsur manusia itu ada semua. Jadi jelas kausalnya, sebab akibat ada. Kenapa begitu? Karena begini. Kalau kita lihat orang mulia kelihatannya secara zahir, tapi kita juga nggak tahu secara hakikatnya dia mulia apa tidak di sisi Allah. Maka itu penting belajar syariat supaya tahu secara syariat kemuliaan itu apa sih yang dibutuhkan sama orang hidup. Kalau orang kaya itu dimuliakan, ya karena hartanya. Kalau pejabat itu dimuliakan, dihormati, ya karena jabatannya. Setelah jabatannya habis, ya selesai. Setelah hartanya habis, ya selesai. Tidak ada lagi kemuliaan, tidak ada lagi kehormatan. Yang abadi kehormatan apa? Kemuliaan apa yang abadi? Nah, ketaatan, kesolehan, ilmu. Maka ketika Rasul mengatakan, aku tidak mewariskan. Sesungguhnya Rasulullah tidak mewariskan harta, tidak mewarisi tanah, tidak mewarisi harta. Tapi Rasul mewarisi ilmu. Nah, siapa yang mengambil warisan itu, maka dia sungguh telah mengambil warisanku yang terbesar. Kenapa harus iri dengan yang lain? Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan warisan Rasul terbesar. Apa? Sanad, nasab? Bukan. Tanahnya, hidungnya mirip Arab. Matanya kayak orang Arab. Pakaiannya orang Arab. Gayanya kayak orang Arab. Bukan. Warisan Rasul itu ilmu. Nah, siapa yang punya itu, berarti dia tuh mendapat warisan terbesarnya Rasul. Masa enggak bangga? Ya kalau cuma harta, ya Rasul cuma punya rumah 3 kali 4 meter, mau? Enggak mau saya. Terus Rasul punya apa? Sorban. Peninggalannya tongkat, pedang, mau diapain? Ya itu membuktikan bahwa ada zaman di masa Rasulullah hidup, dan itulah kehidupannya. Dibuktikan dengan sejarah. Kata Rasul, siapa yang mengambil ilmu, ya maka dia mengambil warisanku yang terbesar. Artinya pilihan. Khassa ala ibadihil akhyar. Khassa ibadahul akhyar. Allah pilih hamba-hambanya siapa yang mendapatkan warisan itu. Jadi dipilih. Lalu kita kepilih, masa nggak senang? Aneh.
Ya Allah saya kok dipilih ya, emang apa sih amal baik saya? Sementara pilihan itu banyak. Nah, dipilihnya itu dilihat ini ada hal yang baik apa tidak. Dalam hal ini berarti Allah memilih saya karena saya apa? Mungkin karena emak saya. Kenapa emaknya? Mungkin karena bapak saya. Kenapa bapaknya? Oh mungkin karena dulu engkong-engkong saya apa? Makanya itulah orang tua kalau ditanya anaknya pengen jadi apa? Pengen jadi orang soleh. Pengen aja dulu. Jangan-jangan yang itu dicatat sama Allah lalu ditakdirkan anaknya atau cucunya menjadi soleh. Pengen jadi anak tuh kiai anaknya. Pengen anaknya tuh jadi ustadz yang alim, alamah yang ilmunya melaut gitu. Terus kemudian akhlaknya baik, jadi orang soleh dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Semua orang selalu bikin kuat kata-kata itu. Semoga sehat, panjang umur, berguna, lahir dalam keadaan normal, sehat walafiat, lalu kemudian berguna, tercapai cita-cita, berbakti kepada orang tua, kepada agama, nusa, bangsa, dan negara. Tapi tidak dilakukan apa yang tadi diucapkan itu. Tidak sesuai dengan prakteknya, tidak sesuai dengan aplikasinya. Cuma diinstal, di-download dulu, habis di-download, udah dibiarin, tidak diinstal. Ya artinya nggak berfungsi, Pak. Anak saya namanya bagus. Namanya bagus, artinya bagus. Nah, pokoknya mah itu ngambil dari nama ulama besar gitu. Tapi tidak disesuaikan dengan aplikasinya, tidak disesuaikan dengan apa, tidak diinstal, tidak diisi anak itu otaknya, ilmunya, kesehariannya, pikirannya, karakternya tidak dididik, ya jangan berharap. Mau namanya bagus kayak apa juga. Nah, kalau kita mau evaluasi, kalau ternyata Pak saya tidak dipilih, Kang. Saya tidak dipilih nih sama Allah. Loh, kenapa? Saya kok alim enggak? Pinter ilmu enggak? Ibadah banyak ditinggal, bahkan sering melawan pada Allah, melawan pada syariat. Terus saya itu orangnya kasar, saya itu orangnya temperamen, saya itu orangnya nggak ada bagus-bagusnya, saya itu orangnya selalu pengen memusuhi, provokator. Ah, kamu berarti mendapat warisan Abu Jahal kalau nggak Abu Lahab. Masa sih lah? Masa? Terus? Cirinya. Iya coba aja, kalau nggak dapat warisan Rasul, terus dapat warisan siapa? Iya. Rasul punya istri solehah. Artinya kalau orang punya istri solehah, ya mirip-mirip sama Rasul punya istri yang, ya karena warisannya itu. Kalau soal banyak, ya Nabi Sulaiman banyak, Nabi Daud banyak. Banyak juga orang-orang di kita yang kemudian banyak, tetapi kemudian tidak seperti yang terjadi pada Rasulullah, pada para ulama, para sahabat yang memberikan cermin contoh-contoh yang baik. Lalu dapatnya apa warisannya? Saya keras Pak, seperti Umar. Umar mana? Umar Bakri. Saya lembut Pak, seperti Abu Bakar. Culai calai maksudnya gitu. Nggak ada semangat hidup, terus keluh kesah setiap hari. Lembut tuh apa sih? Saya pinter Pak, kayak Sayyidina Ali. Tahu hadis itu apa? Pokoknya mah soheh lah. Kalau nggak soheh nggak bisa dipakai. Oh itu maksudnya. Pinter. Pokoknya bid'ah lah pokoknya. Gimana sih? Dapat warisan siapa sih gitu? Nah, itu kalau di muhasabah gitu. Iya juga ya. Saya tidak diwarisi ilmu, tapi saya menjadi istri dari seorang yang berilmu. Itu warisan siapa? Saya tidak alim agama, tapi saya punya anak yang alim. Itu warisan siapa? Gus Baha punya ibu. Kalau ditanya alim, ya aliman Gus Baha. Tapi lahirnya Gus Baha itu dari seorang ibu. Guru-guru kita, Pak Kiai di Buntet, semua masyayikh, guru-guru semua. Kok alim dari mana ya? Warisan siapa itu? Ternyata karena ilmu yang dipilih terjadilah sejarah terulang bahwa Nabi Sulaiman ketika disuruh memilih, idza khuyira Sulaimana bainal ilmi wal milki wal mal. Ketika Nabi Sulaiman disuruh milih antara ilmu, kerajaan dan harta, fa khayyara Sulaimana al ilma. Nabi Sulaiman milih ilmu. Dari ilmu yang dipilih, kerajaan punya, kekuasaan punya, semua punya. Pak Kiai kita dibuntet dengan memilih ilmu dan istiqomah, pesantrennya besar, rezekinya berkah, anak-anaknya alim, penerus para ulama dan berkah. Itu gimana? Coba kalau milihnya harta dulu. Pilihannya pasti bisnis. Ada ustadz kaya,
Pilihannya bisnis, buka kantor apa gitu. Pilihannya pasti bisnis kuliner, pabrik apa gitu. Tapi tetap dipanggil Ustadz. Ngajar Pak, udah enggak sekarang. Lah terus ganti dong, jangan panggil Ustadz. Sekarang panggilnya bos. Pak bos. Panggilnya manajer. Udah nggak ngajar lagi, udah nggak baca kitab lagi, udah nggak baca Quran. Bahkan kalau udah nggak sholat lagi, ya terus apa namanya? Mestinya begitu, untuk menyadarkan kita tuh, saya tuh dapat taufik apa tidak? Cocok apa enggak sih saya dengan tujuan Allah? Kenapa saya ditakdirkan mondok dari kecil, lalu pesantren lama, belajar kitab, belajar ngaji, belajar apa saja, lalu keluar kok jadi begini? Apa ini yang Allah maksud saya itu ditakdirkan? Lalu kita bilang, oh saya ditakdirkan begini. Pertanyaannya, senang apa enggak senang? Duh, kenapa saya tidak jadi anu ya? Lah, sekarang nggak senang berarti. Nanti Allah tukar nih. Jadi karyawan pabrik yang pergi pagi pulang sore, yang malamnya mungkin lembur dan setiap hari begitu terus. Begitulah. Tapi yang begitu baik-baik aja. Bagiannya dia itu. Nah, saya dapat bagian apa dari Allah? Terima saja, bersyukur. Ya bersyukur karena ini mah warisan yang nggak semua orang punya. Nah, dari memilih ilmu akhirnya kehidupan baik. Berkah anak saya soleh-soleha. Kehidupan normal seperti orang pada umumnya. Waktunya tidur. Tidur kadang-kadang banyakkan tidurnya. Waktunya istirahat. Istirahat kadang-kadang banyakkan istirahatnya. Waktunya makan. Makan kadang-kadang berlebihan. Padahal yang kita pilih bukan itu. Tapi kenapa itu Allah kasih? Lah kamu tidak bisa istiqomah ngaji kalau nggak aku kasih makan. Nggak kasih rezeki. Nggak kasih uang, nggak kasih peluang. Kamu nggak akan bisa ngaji kemana-mana kalau kamu nggak punya kendaraan. Kamu mau dijemput jamaah tiap hari. Atau kamu mau pesan Grab tiap hari. Oh jadi gitu ya Allah. Iya kamu rela nggak? Ridho nggak aku jadikan begini? Saya terima dah ya Alhamdulillah. Kamu bangga nggak? Ya bangga. Kenapa? Saya sadar bahwa saya pilihan. Ada banyak orang pengen bisa ngaji. Sampai botak. Saya alhamdulillah nggak botak, belum ubanan. Ya uban dikit-dikit mah, itu tanda aja itu mah. Ingat umur gitu. Ya bangga saya, kenapa? Ya kalau gitu kamu bersyukur. Cara bersyukur gimana? Ya saya akan tunjukkan apa yang engkau kasih untuk saya manfaatkan sebaik-baiknya. Saya ambil kesempatan sebaik-baiknya. Mengingat, menimbang usia yang tidak lagi muda, saya akan maksimalkan ini di sisa usia. Kira-kira begitulah. Bangga ya, bangga. Kenapa? Pilihan Allah. Tapi kalau ke orang ya jangan bilang begitu. Maksud saya itu pilihan Allah, nggak bisa. Ya, tapi bersyukur saja. Tidak hanya, baik dilanjut gini.